Hati-hati, makanya kemarin yang ramai soal nasab sendiri ya, soal nasab sendiri itu ya, ah, aku makanya cuma males, aku bahas soal soal nasab males. Udah, pokoknya sekarang saya sudah nggak terlalu mau bicara terlalu tentang nasab, sudah cukup kita mengawal. Teman-teman saya, semuanya keluarga besar saya, Laskar NKRI, pesan saya tetap itu tentang pernasapan itu dikawal, diselesaikan dengan diskusi. Ya nggak boleh ada yang ekstrim-ekstrim, nggak boleh. Caci maki memukul rata nggak boleh. Kerjaan Laskar NKRI adalah untuk kontrol sosial, mengawal kajian nasab itu soal ilmu. Ya, tetapi juga banyak hal-hal yang penting di negeri ini yang perlu dibahas. Nggak cuma bahas nasab, baik. Maka kalau ada seandainya netizen di sini yang dia provokasi itu ngomongin masalah nasab terus kita dibikin blunder. Lama-lama apa? Arena nasab ini sekarang sudah menjadi arena pencot. Perangnya perang asumsi. Menurut di sini benar, menurut di sana benar. Menurut di sana benar, menurut di sini benar. Klaim-klaiman, sana salah, yang di sini salah. Dong pora, dong, ya. Masih banyak yang harus kita sampaikan ke publik. Masih banyak sesuatu yang membahayakan untuk bangsa kita yang perlu dikanter. Gak hanya nasab terus. Aku lo ngerti blenger, bededek, bededek, ya blenger bededek. Bosen. Awas, hati-hati soal nasab, psikismu kena, hati-hati. Bicara soal nasab, psikismu kena, hati-hati. Nanti kalau kamu udah kecanduan tentang nasab, terus mimpi pun mimpi tentang nasab. Bangun tidur inget nasab, mau tidur inget nasab, terus saja. Dan ini gak balance. Masih banyak yang harus kita counter di luaran sana, hal-hal yang lebih penting, ya. Wakil lumayan buat cerita nanti ke anak cucunya. Imin Gus, oh ya mungkin saja. Ya, pengkhianat akan berkumpul dengan para pengkhianat. Biarkan saja, kita itu hanya sebagai masyarakat menonton. Kita sudah siaga nanti persiapan untuk 2024, perhelatan 2024 saudara. Ya. Tapi ini adalah sikap saya pribadi. Kalau ada yang tanya gimana sikap tentang PKB, walaupun saya adalah sebagai simpatisan, saya bukan orang struktural, tetapi saya orang kultural dari PKB. Saya sampaikan, saya sebagai pengikut, saya sebagai simpatisan. Dengan ini saya sudah nggak respect sekali dengan yang namanya PKB. Nggak sama sekali. Nggak. Saya nggak respect sama sekali dengan PKB. PKB itu partai kan, urusan politik. Beda halnya dengan PBNU atau NU, beda. Untuk urusan politik praktis, saya yang tadinya menjadi simpatisan PKB, sekarang saya sudah memutuskan batin saya. Diri saya pribadi udah memutuskan, enggak, saya sekarang sudah enggak ada sedikit pun peduli dengan PKB. Bodoh amat. Kenapa? Ini sudah suatu pengkhianatan. Selama ini kami sebagai warga Nahdliyin itu berperang untuk melawan kelompok-kelompok yang berpaham, yang afiliasinya itu kepada orang-orang HTI, Wahabi, orang-orang radikalisme, orang-orang kelompok-kelompok ekstremis, kelompok-kelompok intoleran. Ternyata sekarang apa? Kita yang berjuang mati-matian, mereka yang rangkul-rangkulan. Demi apa? Demi urusan politik, jabatan. Coba bayangin. Pernah nggak Caimin itu mengedukasikan tentang itu? Kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok intoleran. Nggak pernah Caimin. Tiba-tiba rangkulan. Ya, saya dulu ngefans sama yang PKB. Saya dulu mengendaki saya menjadi simpatisan PKB. Oke, kenapa? Melihat warna yang sama dari Nahdlatul Ulama. Sekarang enggak, saya memutuskan tidak, Ferguson, tidak, ora sudi. Saya sendiri sudah tidak mau menjadi simpatisan PKB. Wes ora sudi delok partai netok lho, wes megah. Makanya dari dulu saya udah bilang, partai itu bagi saya ibarat lonte, hanya kepuasan dan memuaskan. Ayo
bohong apa ora? Hmm? Terus kalau saya golput bagaimana hukumnya di Islam? Ya tidak apa-apa. Ngapain golput? Masih banyak partai kok. Ada partai-partai yang hijau sama ada namanya P3. Yo ada kok. Partai yang lama yang sepuh ada namanya P3. Itu juga isinya adalah orang-orang Nahdliyin semua. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah semua. P3. Saya kalau kemarin udah bilang bahwa saya itu lebih baik menjadi simpatisan P3 daripada PKB yang sekarang. Ya, enggak. Isinya perampok, isinya orang-orang pengkhianat. Ya, gitu. Nah, oke gitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya insya Allah mulai besok saya akan sering-sering lagi untuk sempatkan waktu live streaming untuk menemani saudara-saudara. Ya mudah-mudahan ada manfaat dari celotehan-celotehan mulut kotor saya ini yang saya sampaikan ke media. Mudah-mudahan nanti di-share-share saja. Kita menghadapi 2024, ingat politisasi agama, politik identitas itu sangat membahayakan keutuhan bangsa negara kita. Kita nanti akan berperang di sana. Kita akan melawan siapapun. Ya untuk Laskar NKRI harus punya sikap. Laskar NKRI saya izinkan untuk berpolitik praktis. Harus memiliki prinsip. Laskar NKRI harus bisa memutuskan mana calon pemimpin yang benar. Ya, jangan sendiri. Lalu dukung siapa Gus Arya? Kalau ada yang nanya saya bakal mendukung siapa? Saya bakal mendukung orang yang memang berkomitmen untuk membangun bangsa ini. Ya. Kira-kira mendukungnya ya nggak tahu, kira-kira teman-teman mau dukung siapa gitu loh. Kita lihat dulu aja petanya seperti apa. Lalu yang menang siapa? Yang jelas bukan Anies. Anies tidak akan pernah menang. Kalau Anies menang, saya pindah negara. Saya pindah negara kalau Anies menang. Ya. Yang menang siapa Gus? Yang menang itu adalah yang saya bela insya Allah. Dari dulu begitu. Yang menang adalah yang saya bela. Ya. Yang saya bela itu ya artinya yang menang nanti insya Allah. Yang saya bela itu yang menang. Ya. Yang saya bela yang menang. Saya terbuka sekarang. Saya terbuka. Banyak orang berpikiran bahwa Prabowo ini akan menang. Gus Arya, Prabowo akan menang ini. Ganjar akan kalah. Oh nggak bisa. Kalau seandainya yang merapat ke saya ini adalah orang Ganjar, ya Prabowo, buzzer-buzzernya akan berhadapan dengan saya. Perhelatan media-media semuanya 2024 akan urusannya dengan saya. Saya pasti akan tumbangkan. Ketika mereka saya tumbangkan narasi-narasi Prabowo, kalah Prabowo. Pasti yang menang Ganjar. Jadi tergantung nanti yang akan merapat kepada itu Ganjar atau Prabowo. Jangan pikir kalau Prabowo ini bakal menang. Oh, enggak bisa. Belum tentu. Ya. Lalu Gus Arya mau bela siapa? Mau dukung siapa? Belum, saat ini belum. Antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, saya cuma satu, saya punya prinsip. Nek butuh dibantu, datang ke tempat saya, datang ke pondok saya. Ya, datang. Saya nggak mau lewat siapa-siapa, nggak mau. Sudah banyak yang hubungin, dari Pak Ganjar ya banyak yang hubungi saya, dari Pak Prabowo ya banyak yang hubungi saya tidak mau. Nek serius datang, minta dibantu, minta doa, minta diikhtiarkan, datang. Toh kami itu kalau sudah membela ini sudah kayak calonan sendiri. Saya itu kan sudah membela untuk urusan pilpres, plus kayak calonan presiden sendiri. Ya. Lalu siapa yang menang? Yang menang yang saya bela. Ya.
Jadi saya tidak peduli gitu loh. Saya tidak peduli apa kata mereka. Jadi jangan baper dulu. Dan itu bisa sebaliknya. Kata saat ini kan survei mengatakan bahwa Pak Prabowo itu elektabilitasnya kan tinggi, bakal menang. Oh, enggak bisa. Kalau saya sudah dikunjungi orang, saya sudah diamanakan, Gus Arya bantuin Pak Ganjar, ya. Yang penting menang, caranya bagaimana? Ya sudah. Nah, kalau saya sudah sikat, Pak Prabowo mau buzzernya banyak, mau Abu Janda juga ada di sana dan yang lain-lain ada di sana, saya tidak peduli. Saya singkirkan semua. Jadi jangan baper, dan itu bisa sebaliknya. Bisa jadi kan dari Pak Prabowo ke sini datang meminta dikasih amanah saya, sudah. Bisa jadi Pak Ganjar yang kalah. Pokoknya yang saya bela ya yang menang. Yang saya bela yang menang. Satu pesan saya yang paling penting ini. Penting jangan Anies. Kalau Anies nggak bakalan jadi. Nggak bakalan. Saya berani bertaruh, saya pindah negara. Kalau Anies jadi presiden, saya pindah negara. Oke. Ya, ini sudah politik, suhunya sudah mulai memanas ya, persiapan saja teman-teman ya untuk masalah apa Ba'alawi udah itu selesaikan secara diskusi aja lah, saya udah capek, udah bosen. Dan teman-teman saya sarankan kalau bisa stop, nggak usah bahas masalah nasab, ngabisin waktu ya. Sebetulnya kemarin sudah clear lah di Jakarta, kemarin di UIN itu udah clear, udah cukup lah ya. Itu kajian itu cukup, dan kalau memang mau dicukupkan lagi ya selesaikan. Kalau ada yang kontra ya nggak usah bacot-bacotan di medsos dong pora ya, nggak usah banyak bacot di medsos, selesaikan dengan diskusi. Nggak perlu marah-marah, itu soal kajian ilmu kok ya. Kami tidak menghendaki, Laskar NKRI tidak menghendaki ketika ada ini diskusi tentang nasab, tentang ilmu, tetapi lu ngajak ribut gitu ya. Terus akhirnya bunuh-bunuhan, lu ngapain bunuh-bunuhan, ngajak perang apa, perang Badar, perang apaan ini, lucu terlalu lebay ya gitu. Hati-hati nih untuk para konten-konten kreator yang menyampaikan, yang membahas tentang nasab, terus hati-hati dengan provokasi oleh netizen buzzer yang seperti ini. Contoh ini, pasukan skip iklan nih, contoh bunuh kaum Ba'alawi, ini adalah propaganda bagi orang yang kontra terhadap Ba'alawi. Pasti akan, oh iya yang mendukung saya banyak. Hati-hati, sebetulnya mereka tugasnya adalah untuk membahayakan kalian, wahai para konten kreator. Hati-hati. Wah, Gus Fuad Pleret kemarin digoreng banyak. Netizen itu pura-pura mendukung Gus Fuad Pleret untuk membantai Ba'alawi, untuk ini segala macam. Ini provokasi semua, propaganda. Hati-hati. Intelijen sudah memberikan laporan, sudah memberikan clue ya, apa yang terjadi ini tentang soal penasaban. Hati-hati, saya peringatkan. Sudah, kalau masalah nasab itu udah selesaikan dengan diskusi aja, itu kan soal ilmu ya. Nggak usah terlalu lebih. Hati-hati sama netizen ini berbahaya. Bahas Ba'alawi itu sampai sarafnya sampai putus, sampai sakit. Ya. Sakit. Kebanyakan nasab sampai sakit otaknya. Kalau sehari saja mereka nggak nonton konten tentang yang judulnya nasab, sakit. Itu artinya apa? Psikisnya udah rusak, sudah kena ya. Oke. Ya, clue terakhir pesan saya, PKB akan banyak ditinggalkan oleh umatnya. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang warnanya hijau, yang mayoritas adalah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang Nahdliyin yang mendukung, percayalah akan mengalami di bawah, di grassroots bawah ini akan bubar, meninggalkan PKB. Hati-hati. Dan itu lebih baik daripada apa? Ingat, mereka tidak berani menghancurkan, ini perang ideologi, tidak berani menyusup dalam PBNU, dalam NU, menghancurkan NU, tidak bisa. Lewat apa sekarang? Lewat partainya apa? PKB. Kenapa? Dirangkul sama Anies. Anies siapa? Anies yang mendukung adalah kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok Wahabi, kelompok-kelompok Salafi, banyak banget. Itu komplit. Sampai orang-orang yang ingin mendirikan sebuah negara Islam Indonesia itu ada di kubunya Anies. Hati-hati. Seorang pemimpin yang baik didukung oleh orang-orang kaum-kaum yang jahanam, maka pemimpin itu pun akan rusak. Kenapa? Dalam politik deal itu sudah jelas. Ya.
Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.